Ada aja ya, ini orang masih muda udah encok. Astagfirullahaladzim. Kok ada Fajar? Silakan Pak, duduk Pak. Gini Pak, saya baru dapat WhatsApp nih dari teman saya. Masa masih muda udah encok Pak? Itu kenapa ya Pak? Apa kena santet atau apa nih, dia katanya minta nyariin tempat dukun pincet gitu Pak. Udah lama kondisinya atau baru? Katanya sih baru Pak, tadi dia habis beresin rumah, namanya mau lebaran nih. Terus dia cok, aduh kata dia. Itu gimana tuh Pak? Oh, jadi gini, kalau memang baru, biasanya sih masalah otot biasa gitu ya. Tapi kalau kondisinya terus berulang, bisa curiga mengarah ke saraf kejepit juga gitu. Saraf kejepit? Iya. Ya kalau walaupun masih muda kena saraf kejepit juga bisa Pak? Bisa. Jadi saraf kejepit tuh nggak mengenal usia gitu ya. Masih muda gitu kan, usia masih muda. Bisa juga, biasanya memang lebih banyak terjadi di orang tua. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya nanganinnya pakai apa ya Pak ya? Jadi kalau memang nanti kan dokter periksa gitu ya. Dokter periksa, terus bener nggak nih bahwa temannya Fajar ini punya masalah saraf kejepit atau enggak. Nanti akan dilakukan pemeriksaan radiologi. Biasanya kalau dokter bedah saraf itu akan menganjurkan pemeriksaan MRI tulang belakang. Nah dari situ, kalau ini masih usianya muda gitu kan ya, terus saraf kejepitnya masih levelnya itu rendah gitu kan, kemungkinan nanti ada terapi namanya laser nih Jar. Laser itu tuh diapain tuh Pak? Jadi kalau untuk laser itu teknologi minimal invasif. Jadi bedahnya minimal, sayatannya itu hanya sekitar 4 mili. 4 mili Pak? 4 mili. 4 mili. Semana Pak? Kecil banget lah. Selidi kali lah ya. Lebih gede sedikit gitu. Buat masuk alat. Setelah itu alat lasernya ditujukan nih ke area di mana bantalan sendi mengalami penonjolan dan menjepit saraf. Gitu. Nah, kalau mau lebih jelasnya sih kita lihat nih video dari Dr. Mahdian di Lamina. Oke, siap Pak. PLDD adalah singkatan dari Percutaneous Laser Disc Decompression, yaitu satu tindakan medis yang bersifat minimal invasif yang prinsipnya adalah menggunakan teknologi laser pada bantalan tulang. Jadi teknologi ini berupa fiber optic laser yang disuntikkan melalui jarum ke dalam diskus atau bantalan tulang, sedikit mengempeskan bantalan tulang yang bengkak sehingga dia bermanfaat untuk mengobati sakit yang terjadi pada bantalan tulang itu. Apa manfaat PLDD terhadap nyeri pinggang? Jadi PLDD ini bermanfaat untuk kasus nyeri tulang belakang yang disebabkan oleh discogenic pain. Jadi discogenic pain itu adalah nyeri-nyeri pinggang yang berasal dari diskus di pinggang. Nyeri ini bisa terjadi karena bengkaknya bantalan tulang, juga bisa terjadi karena inflamasi yang terjadi akibat bantalan tulang yang ada robekan atau kerusakan. Nah, manfaat laser ini adalah kalau dia bengkak, laser yang kita suntikkan itu akan menyebabkan terjadinya evaporasi pada bantalan tulang. Evaporasi itu artinya kandungan cairan atau kadar air dalam bantalan tulang itu sedikit dikurangi. Sehingga bantalan tulang tersebut yang tadinya lembek, jadi cenderung lebih keras dan kuat. Sehingga lebih tahan terhadap beban pada saat beraktivitas. Kemudian karena dia mengempeskan bantalan tulang tadi, maka bantalan tulang yang bengkak dan menekan saraf setelah di laser akan sedikit bebas sarafnya. Jadi yang tadinya tertekan oleh bantalan tulang tersebut jadi agak kempes dan jadi nggak tertekan lagi. Sehingga efeknya adalah nyerinya juga menghilang. Nah, jelaskan Jar. Jadi tadi penjelasan Dr. Mahdian tuh tentang bagaimana laser dilakukan, udah jelas kan? Wah keren banget ya Pak ya sekarang alatnya. Jadi teknologinya tuh udah keren banget lah sekarang. Itu cuma ada di Lamina Pak? Di Lamina kita sebagai salah satu pionirnya sih gitu. Nah, aku mau tanya nih Pak,
kalau saraf terjepit itu ada gejala awalnya nggak sih Pak? Jadi biasanya nih kalau saraf terjepit, gejala yang paling utama adalah nyeri. Nyeri di bagian sekitar yang mengalami penjepitan saraf nih. Kayak tadi ya punggung gitu kali ya Pak ya? Nah, kalau misalnya tadi teman Fajar kan bagian pinggangnya gitu ya. Iya maksudnya itu Pak. Pinggang bagian bawah gitu ya. Terus nyeri tuh di lokasi tersebut. Nah, kalau kondisinya udah lebih berat lagi, umumnya itu akan disertai dengan gejala nyeri yang menjalar sampai ke kaki nih. Misalkan saraf kejepitnya di pinggang. Nah, kalau dokter bilang sih nyerinya itu radikuler gitu. Jadi nyeri menjalar sampai ke kaki. Biasanya ciri-ciri khasnya seperti itu. Nyerinya kebanyakan juga mentap tuh, gitu kan. Nah, ketika punya masalah nyeri yang seperti itu, ada baiknya dilakukan nih konsultasi ke dokter. Utamanya lagi jika sebelumnya ada kejadian traumatik, misalkan pernah jatuh dari motor, kayak gitu, terus benturan apa gitu benturan ya? yang agak keras di area pinggang. Nah itu yang kita harus lebih waspada lagi kayak gitu pada usia muda. Nah, kan ada namanya usia muda sama usia tua nih Pak. Itu terapi atau tindakannya sama apa beda Pak? Jadi kalau untuk yang di usia muda sih, kalau memang level dari penjepitan sarafnya itu belum terlalu berat gitu ya. Di tulang belakang tuh ada tulang yang tersusun gitu kan, berruas-ruas. Nah, di antara setiap ruas ini ada namanya bantalan sendi. Nah, bantalan sendi ini, bagian luar dari bantalan sendi ini ada kayak semacam tulang tapi keras gitulah. Nah, tapi di inti bantalan sendinya ini ada semacam gel. Nah, ketika kondisi saraf terjepitnya atau bantalan sendi itu baru menonjol, gel yang ada di dalam ini belum sampai keluar. Nah, pada kondisi itu mungkin bisa dibilang bahwa itu masih grade-nya awal lah. Nah, gini Pak, kalau misalkan maupun tua atau muda itu sama juga Pak bisa kena saraf terjepit ini Pak? Iya, jadi baik tua maupun muda saraf terjepit bisa terkena. Nah, tinggal nanti terapinya yang akan membedakan adalah seberapa berat nih kondisinya saraf terjepitnya. Nah, umumnya memang pada kebanyakan kasus misalkan terjadi pada usia muda ya, dan derajat tingkat keparahan dari saraf terjepitnya masih ringan, belum begitu berat, laser sebagai salah satu terapi untuk masalah saraf terjepit bisa jadi solusi gitu. Nah, yang akan menentukan terapi ini adalah nantinya dokter nih. Dokter akan melihat bahwa ini indikasi untuk dilakukan terapi laser, atau pasien ini, temennya Fajar ini nanti indikasi untuk dilakukan terapi yang lain di luar terapi laser yang ada di klinik Lamina, seperti itu sih. Berarti harus konsultasi dulu ya Pak? Benar, jadi konsultasi nanti dokter akan melihat dari sisi MRI-nya pemeriksaan fisiknya. Nah, nanti pasien akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan radiologi tadi MRI. MRI itu ya. Oke. Nih Pak, ada nggak sih tips-tipsnya biar nggak terkena saraf terjepit ini Pak? Oke. Jadi memang kalau kita ngelihat dari literatur gitu ya, atau dari dokter-dokter di Lamina menyarankan memang kita harus menjaga kondisi tubuh lah. Gitu. Salah satu yang paling bisa menyebabkan saraf terjepit adalah tadi tuh trauma atau cedera. Cedera benturan. Ada benturan, pernah jatuh. Terus aktivitas fisik yang biasa kita lakukan. Misalkan duduk terlalu lama, itu juga nggak bagus. Karena posisi duduk terlalu lama itu akan membuat bantalan sendi yang ada di pinggang, di tulang belakang bagian bawah sini, menumpuk beban terlalu berat dan lama. Nah, kondisi itu yang nantinya dapat memicu sih, Jar. Bukan jadi penyebab langsung, tapi dapat memicu untuk terjadinya saraf terjepit pada usia muda. Pelan-pelan ya Pak ya, namanya sering dia duduk terus ngangkat beban juga ya Pak ya? Iya. Nah,
Yang paling banyak juga adalah posisi mengangkat beban yang salah gitu Jar. Jadi kalau kita biasa mengangkat beban tuh posisi langsung bungkuk gini kan ya. Iya. Terus diambil gitu barangnya ya. Nah, seharusnya enggak. Yang kita tekuk adalah mendekatkan pada barang yang mau kita angkat gitu kan. Misalkan barang di sini, dekatkan ke sini, terus lututnya yang ditekuk. Jadi bukan badannya yang bukan hanya condongkan, nunggingin biasanya ya. Nah, seperti itu. Jadi beban berat benda nantinya akan ada di lutut. Di lutut. Bukan di tulang belakang atau di pinggang. Seperti itu sih, Jar. Olahraga gitu kan, penguatan otot untuk di daerah punggung juga penting. Semakin kuat otot kita gitu kan ya, semakin minim kemungkinan risiko untuk terkena saraf terjepit. Jadi olahraga ya sangat disarankan sebelum kita mengalami saraf terjepit itu. Berat badan juga usahakan tetap berat badan dikontrol ya, dikontrol lah ya. Jadi jangan sampai obesitas nih. Kalau beratnya berlebih nanti akan memicu untuk terjadinya kemungkinan saraf terjepit itu. Itu sih Jar. Oke, berarti olahraga pengaruh juga sih sekarang ya. Betul. Aduh. Ya udah, terima kasih banyak nih Pak infonya. Sama-sama. Mungkin ini saya sampaikan ke teman saya biar semoga beliau bermanfaat juga nanti saya sampaikan. Berhubung besok sudah mulai Lebaran, saya mohon maaf lahir batin kepada semua penonton yang mengikuti acara spesial Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi martabak di tahun depan, insya Allah. Amin. Tapi jangan khawatir, karena kita masih menyuguhkan video-video terkait kesehatan, nyeri, dan tulang belakang melalui channel Lamina. Jangan lupa di akhir acara Martabak Senin Kamis ini, ada 2 pemenang yang akan mendapatkan THR. Saya Yulianto, pamit undur diri. Saya Fajar, pamit undur diri juga. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Di bulan Ramadan ini, Lamina mau bagi-bagi rezeki nih. Caranya gampang banget. Jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar ya. Apa saja gejala dari syaraf kejepit?